Dugaan kebocoran 6 juta data nomor pokok wajib pajak NPWP menguak. Bahkan di dalamnya ada milik Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani, dan pejabat negara lainnya. Peretas Bjorka dalam situs jual beli data menjual 6,6 juta data diduga NPWP di Indonesia seharga $10.000 Amerika Serikat atau sekitar 151,7 juta rupiah. Presiden Joko Widodo telah meminta Kominfo, Kemenkyu, dan BSSN untuk memitigasi dugaan kebocoran jutaan data NPWP. Presiden menyinggung kebocoran data bisa terjadi karena banyaknya data yang disimpan di tempat-tempat berbeda. Peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang ya semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker dan masuk. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku telah meminta Direktorat Jenderal Pajak mengevaluasi masalah itu. Selanjutnya ia menjanjikan akan menjelaskannya ke publik. Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkyu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya. Terima kasih ya. Jenis data wajib pajak yang diduga bocor dalam sampel data yang diberikan Bjorka adalah nomor KTP dan nomor pokok wajib pajak, alamat rumah, tempat tanggal lahir, surat elektronik, termasuk kantor pajak, tempat wajib pajak mendaftar. Pemerintah akan segera menjelaskan ke publik setelah pendalaman oleh Ditjen Pajak dan tim Kemenkyu selesai. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal dugaan kebocoran, ada 6 juta lebih data NPWP yang diduga bocor atau dihack. Salah satunya adalah milik dari Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah menteri. Kita akan tanyakan langsung kepada pakar keamanan siber Cisrek. Sudah ada Pratama Persada. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Tama. Selamat pagi Mbak Adisti, Waalaikumsalam. Ya Mas Tama, ini kan bukan kali pertama ya data bocor. Kemarin sempat ada juga Menkominfo dan segala macam. Begitu banyak sekali lembaga-lembaga pemerintah kita yang datanya bocor, dihack. Serentan itukah dan semudah itukah pertahanan kita ini bisa diretas? Apakah ini sudah benar-benar bocor atau masih dugaan? Begini Mbak Adisti, memang kalau kita lihat ya, kasus kebocoran data peretasan yang terjadi terutama di institusi pemerintah, itu nggak berhenti sampai sekarang. Kemarin terakhir kita melihat bagaimana pusat data nasional kita habis-habisan dihajar oleh peretas, kemudian dikirim ransom sehingga semua datanya rusak gitu. Yang sampai saat ini kita juga masih belum tahu bagaimana kabarnya. Nah, kemarin dibilang bahwa peretasan PDNS itu dibilang ini adalah pelajaran yang sangat berharga gitu. Tapi kalau melihat seperti ini kok kayaknya nggak ada belajar-belajarnya begitu. Tadi Mbak Adisti bilang bahwa memang terjadi berbagai macam peretasan yang ada di negara kita itu gitu, dan pemerintah menjadi salah satu yang cukup lemah begitu. Kita lihat beberapa waktu yang lalu sampai hari ini juga masih ada gitu bagaimana situs-situs pemerintah disusupi oleh judi online. Ada ribuan situs pemerintah disusupi oleh judi online begitu. Nah itu kan sebenarnya kita diejek nih sama bandar-bandar judi, agen-agen judi itu bahwa pemerintah Indonesia, Anda itu gampang sekali loh sistem yang diretas kan seperti itu gitu, dan itu tidak menjadi pelajaran. Nah kemudian ketika terjadi insiden cyber seperti ini, terjadi peretasan, semua orang bilang bahwa ini adalah dugaan peretasan begitu. Ini adalah dugaan kebocoran datanya, dugaan dari Dirjen Pajak gitu. Saya sudah melihat gitu sampel data yang diberikan oleh hacker ini gitu, dan saya sudah melakukan verifikasi di situsnya Dirjen Pajak gitu tentang NPWP yang ada gitu. Ada 10.015 sampel data yang diberikan. Orang sudah tahu di situ ada Pak Presiden Joko Widodo, ada Gibran, Kaisang, Budi Aristiadi, Sri Mulyani dan lain-lain begitu. Nah, setelah kita cek gitu untuk pejabat-pejabat negara, contohnya Pak Jokowi, ternyata NPWP-nya sudah dinonaktifkan.
Oh, oke. Untuk Presiden Joko Widodo berarti NPWP-nya sudah dinonaktifkan ya langsung ya? NPWP sudah tidak aktif atau telah dinonaktifkan oleh Dirjen Pajak gitu. Untuk mengaktifkannya silahkan kunjungi KPP terdekat. Jadi Pak Presiden, kemudian para menteri, Bu Sri Mulyani dan lain-lain itu dinonaktifkan. Tetapi untuk yang Rakyat seperti kita? yang pekerjaan publik enggak. Jadi apa namanya orang-orang yang lain semuanya masih kita cek status NPWP ini aktif gitu. Artinya ya mungkin itu salah satu langkah mitigasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak ya sesuai dengan perintah Pak Jokowi ya gitu. Tetapi tidak cukup hanya melakukan itu karena apa? Data yang bocor ini adalah data yang memang milik pemerintah, milik rakyat gitu. Data ini data yang sangat valid sekali, di dalamnya luar biasa isinya, sangat detail sekali, termasuk juga tadi sudah disebutkan ada alamat email, nomor handphone, alamat rumah, nomor NIK gitu, dan lain-lain gitu ya. Dan kalau kita lihat dari nomenklaturnya gitu, nomenklatur dari struktur tabel data ini ada kode KLU, nama KPP, nama Kanwil, kemudian ada status PKP. Ini nggak ada yang punya data seperti ini kecuali Dirjen Pajak gitu. Artinya memang kalau menurut saya ini terkonfirmasi milik Dirjen Pajak. Yang jadi Dan Dirjen masalah, Pajak harus segera bertanggung jawab dan memitigasi ini. karena ada amanat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maksimal 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam? 24 jam gitu, pengendali data pribadi, pemroses data pribadi dalam hal ini adalah Dirjen Pajak wajib memberikan informasi apa yang terjadi kepada masyarakat sebagai subjek data pribadi gitu. Nah, kan Pak Presiden sudah perintah tuh untuk melakukan mitigasi, melakukan audit gitu. Nah, nanti kita lihat tuh apakah tim Kalau yang tidak dilakukan, Mas Tama, ya gini, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? sebenarnya dilakukan pun kita juga masih bertanda tanya. Kenapa? Karena selama ini ketika terjadi kebocoran data, kemudian dilakukan investigasi, dilakukan audit, hasilnya pernah lihat nggak, Mbak Adisti? Pernah diumumkan nggak? Kayaknya nggak pernah tuh. Ya kan, seperti hilang di telan bumi gitu. Padahal kita tahu data yang bocor itu digunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab di sana, melakukan kegiatan kriminal. Ujung-ujungnya siapa? Rakyat jadi ditipu, jadi korban scam, penipuan, dipakai untuk pinjol datanya, kemudian ditawari judi online dan lain-lain begitu. Nah, oleh karena itu nggak boleh ini terjadi, harusnya ada sanksi yang tegas dan pemerintah bertanggung jawab memberikan informasi kepada masyarakat. Dirjen Pajak harus bisa memberikan langkah-langkah mitigasi kepada semua orang yang namanya ada di 6,6 juta data yang bocor itu untuk berhati-hati. Kenapa? Karena data-data yang bocor ini cukup digunakan untuk melakukan penipuan. Betul. Kemarin ada tuh saya satu teman gitu, dia ditelepon sama orang aku dari kantor pajak dan dia tahu dengan detail seperti data yang ada di dalam data yang bocor ini gitu. Nah, kan nggak semua orang di Indonesia ngerti nih bagaimana Paham. penipuan, modus penipuan dan lain-lain gitu. Sehingga kewajiban bagi Dirjen Pajak untuk menginformasikan bahwa hati-hati ya data Anda bocor, Anda harus waspada kalau ada yang ngaku Dirjen Pajak, jangan langsung percaya, verifikasi ke kantor pajak terdekat. Misalkan kayak gitu. Sehingga orang Indonesia ini yang datanya bocor, mereka bisa hati-hati. Kalau enggak, mungkin di kota besar kita ini sadar bahwa itu penipuan. Tapi orang-orang yang tidak mendapatkan literasi digital yang cukup, mereka nggak sadar bahwa itu penipuan yang akhirnya menjadi korban. Begitu Mbak Adisti. Oke, berarti ini sudah bisa dipastikan 6,6 juta data termasuk NPWP ini benar-benar bocor ya? Ya, jadi gini, yang di-share itu, yang diberikan sampel itu adalah 10 ribuan gitu data begitu. Kenapa dia nggak memberikan 6,6 juta data? Karena dia mau jualan. Nah, orang ketika jualan data, itu kan dia ngasih sampelnya, benar nggak sampelnya? Silahkan diverifikasi, silahkan dicek begitu, ya kan? Kalau lihat sampelnya betul? Ya, ternyata setelah kita verifikasi benar gitu. Dan ternyata saat ini, situs yang tempat jual data ini, sudah ditutup, Mbak Adisti. Sudah di take down gitu. Artinya, mungkin sudah ada yang beli, ada kesepakatan, jangan itu lagi ya, jangan ditampilkan lagi ya, sudah kita beli mahal nih. Mungkin seperti itu gitu. Karena sangat jarang gitu, orang udah jualan data, kemudian dia tiba-tiba menghapus postingannya itu gitu. Pasti ada sesuatu di sana. Nah,
Artinya ya memang ada yang mau dengan data ini dan data ini sepertinya menjadi apa orang jadi tahu bahwa ya memang data ini data yang valid gitu karena Oke, kalau ini kan kalau kita lihat data sampelnya saja bocor begitu ya kan ada 6,6 juta data yang kemudian dipunyai oleh peretas itu dan kerugian apa yang kemudian harus ditanggung oleh warga dan langkah antisipasi kita warga yang sangat tidak paham ini harus seperti apa jadinya? Ini Mbak Adisti, dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi gitu, kalau ada satu saja data masyarakat kita yang disalahgunakan oleh orang gitu ya, itu bisa menuntut yang menyalahgunakan itu denda kerugian sampai 6 miliar, kemudian penjara sampai 6 tahun gitu. Jadi artinya apa? Valuasi data masyarakat ini sangat besar sekali, nggak boleh sembarangan gitu. Bayangkan kalau 6,6 juta data tersebut gitu, kemudian punya masyarakat menuntut gitu. Untung saja Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini tajamnya hanya kepada private sector gitu. Untuk government masih belum terlalu tajam sehingga sanksi-sanksi yang dikenakan itu sampai sekarang juga masih belum terlalu jelas, hanya diberikan sanksi administratif, tapi sanksi administratifnya apa masih belum tahu. Nah, ini nanti akan diatur dalam turunan dari Undang-Undang PDP ini, yaitu peraturan pemerintah tentang pelindungan data pribadi. Tapi semua nggak akan bisa diproses kalau lembaganya belum dibentuk. Nah, ini menarik nih Mbak Adisti, kenapa? Karena menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022, amanat di pasal 274 itu bilang bahwa maksimal hanya 2 tahun ini, paling lama 2 tahun undang-undang ini harus dilaksanakan gitu. Nah, di dalam amanat ini disebutkan bahwa harus dibentuk lembaga pelindungan data pribadi oleh Presiden. Jadi kalau sampai 17 Oktober 2024, lembaga ini belum dibentuk, ada Dampaknya apa? Pak Presiden Jokowi melanggar undang-undang dong, karena tidak melaksanakan amanat dari undang-undang PDP ini gitu. Dan masyarakat tidak bisa lapor ketika datanya digunakan untuk kejahatan. Saat ini nggak ada tempat lapor masyarakat ketika dia menjadi korban fraud, korban penipuan, karena tidak ada lembaga yang dibentuk sesuai dengan amanat undang-undang itu. Betul sekali Mbak Adisti. Dan Anda melihat ada unsur pembiaran di sini? Kalau menurut saya bukan pembiaran, tapi ketidaktahuan gitu, atau ketidakpedulian gitu, ya kan? Karena apa? Sebenarnya kita sudah berkali-kali melihat berbagai macam kasus gitu, bagaimana ada satu kampung datanya digunakan untuk peminjaman utang, tiba-tiba ditagih, ada masyarakat yang tiba-tiba datang debt collector, datanya dipakai untuk pinjol, ada 400 masyarakat kita yang gara-gara dia ngeklik APK undangan, uangnya habis total semuanya, tabungannya habis. Ada 3,2 juta orang Indonesia yang kena judi online begitu. Dari mana itu semuanya gitu bisa terjadi? Ya gara-gara para penjahat-penjahat itu, agen-agen judi online itu, mereka memanfaatkan data-data yang bocor ini gitu. Oleh karena itu, kenapa saya bilang bahwa nggak boleh lagi terjadi? Karena apa? Ujung-ujungnya masyarakat kita yang jadi korban gitu. Nah, ternyata itu tidak membuat para pemimpin di negara kita ini peduli dan aware gitu. Buktinya apa ya? Sampai sekarang masih terjadi. Kalau ternyata mereka aware, ya misalkan ya, Dirjen Pajak nih aware masalah security gitu misalkan. Ya dia tinggal menggunakan teknologi enkripsi, teknologi penyandian gitu. Jadi semua data yang ada di Dirjen Pajak itu disandi, dienkrip, sehingga ketika ada hacker yang berhasil masuk ke dalam sistem Dirjen Pajak itu, mereka berhasil mencuri datanya, tapi nggak akan ada gunanya datanya itu. Kenapa? Karena sudah dilindungi oleh enkripsi persandian gitu. Sehingga apa? Orang nggak bisa baca datanya. Dan itu tidak dilakukan? Itu nggak dilakukan kan, padahal kenapa tidak dilakukan? Dirjen Pajak mau tinggal ngomong sama Badan Siber Sandi Negara, bilang aja, BSSN tolong dong bantu saya kasih modul untuk melakukan enkripsi di sistemnya Dirjen Pajak. Beres, gratis lagi. Ternyata nggak dilakukan. Maka saya bilang ini masalah awareness aja, masalah ketidaksadaran. Kurang komunikasi juga. Anda melihat tidak ada koordinasi antara lembaga-lembaga negara dengan BSSN begitu? Ya kalau menurut saya sih itu juga jadi salah satu faktor gitu bahwa kita punya lembaga yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik gitu, tapi ternyata tidak dioptimalkan. Bahkan beberapa kali Badan Siber Sandi Negara itu memberikan alert ya. Alert itu artinya Peringatan. Ada peringatan pertasan gitu kepada institusi pemerintah yang ada di Indonesia gitu. Tetapi ternyata hanya sebagian kecil saja yang merespon. Yang lainnya nggak merespon gitu.
Padahal itu ada potensi terjadi peretasan gitu. Artinya apa? Ya memang nggak peduli gitu bahwa sistem keamanan itu perlu diamankan gitu. Bahayanya adalah kita tahu saat ini orang-orang di luar sana itu begitu pandainya, begitu hebatnya hacker-hacker itu, sehingga kalau kita tidak siap, bahaya kalau misalkan kita ini diserang habis-habisan. Kita Oke, sekarang belum. kenapa yang jadi pertanyaan saya adalah begini, mungkinkah lembaga negara ini yang tidak peduli dalam tanda kutip tadi Anda katakan untuk melindungi datanya karena memang sanksinya ini memang tidak jelas, belum jelas sekarang, lembaganya saja belum dibentuk, kesulitannya apa? Juga pertanyaan yang sama dengan Mbak Aristi, susahnya apa Pak Presiden membentuk lembaga yang fungsinya adalah untuk melindungi masyarakat kita, membentuk lembaga yang nanti tujuannya membuat semua sistem IT yang ada di Indonesia ini menjadi kuat. Susahnya apa berpikir bahwa pengamanan itu akan membuat masyarakat kita ini enak untuk beraktivitas ekonomi dan lain-lain gitu. Saya juga berpikirnya ke situ sama gitu. Apalagi kemarin sudah disahkan tuh bahwa kita menggunakan punya GovTech gitu, bahwa semua sistem pemerintahan Indonesia berbasis elektronik gitu. Bahkan ada Perpresnya, Perpres sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu. Tetapi tidak dibarengin dengan bagaimana penguatan sistem keamanannya. Nah, itu yang cukup menjadi tanda tanya juga gitu. Kenapa ini kok, alasannya apa nih kok kayaknya kita ini seolah-olah pengennya lemah gitu. Kok kita nggak mau kuat gitu. Ada loh historinya gitu, negara yang hancur berantakan gitu gara-gara diserang serangan cyber gitu. Banknya hancur, kemudian sistem pemerintahannya hancur dan lain-lain begitu, yang akhirnya dia butuh waktu bertahun-tahun untuk melakukan recovery. Ya jangan mulai kita sama seperti itu gitu. Oke, jadi saat ini Dirjen Pajak bisa punya waktu 3 kali 24 jam. Hanya punya 3 kali 24 jam. Oh ya, tadi tambahan satu lagi gitu. Selain juga masalah awareness, mungkin juga perlu dipikirkan bagaimana menempatkan orang-orang yang memang memiliki kapabilitas, kompetensi bahwa memang sekarang ini eranya digital gitu. Mereka harus sadar bahwa ketika kita memang go digital, kita harus berpikir banyak ancaman di sana gitu. Nah, penempatan orang yang tepat di tempat yang tepat itu menurut saya menjadi krusial juga gitu. Karena menempatkan orang tanpa kemampuan teknis sama sekali ke lembaga teknis itu akan menjadi masalah gitu. Ini Pak Prabowo semoga juga bisa melihat menempatkan orang-orang yang benar-benar profesional dan juga kompeten ya. Sekarang coba ya di media sosial dan lain-lain semua pasti komplain gitu. Ini kok gimana pejabat ini kok nggak ngerti apa-apa gitu dan lain-lain. Jangan sampai jadi petaka dan juga bully ya malah ya. Baik, terima kasih dari Cisrek Pak Mas Tama telah bergabung bersama kami. Selamat pagi, sehat selalu Mas. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Di antaranya adalah rupiah menguat dan IHSG bergairah setelah The Fed dan Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan. Sesaat lagi akan hadir dalam Kompas Bisnis bersama Putri Oktaviani.